Tema besar di dalam Roma adalah pembenaran oleh iman, justification by faith. Abraham, dia disebut benar bahkan sebelum disunat. Artinya apa? Pembenaran terjadi bukan karena ritual, bukan karena usaha atau ketaatan lahiriah. Tapi kita lihat juga waktu Abraham dibenarkan, Abraham terus ada di dalam pola. Polanya adalah pola kegagalan. Di Kejadian 12 dia menyerahkan Sarah. Kemudian dia mengambil Hagar sebagai jalan pintas janji Allah. Di Kejadian 20 dia tetap jatuh di pola berulang. Abraham itu benar bukan karena ketaatannya. Ini ada suatu kesimpulan yang indah, saudara. Sebelum Abraham taat, dia sudah terima. Saat gagal, dia tetap diterima. Sehingga pembenaran yang Tuhan berikan tidak tergantung kontribusi manusia, tetapi sepenuhnya inisiatif Allah. Iman bukanlah tanpa ragu, tetapi tidak tinggal di dalam keraguan. Iman bukan menyangkal realita, tetapi menolak realita sebagai dasar utama. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan itu lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Tuhan kadang membiarkan kita lelah dengan diri kita sendiri supaya kita tidak pernah lelah datang kepada kasih karunia-Nya. Justru anugerah Tuhan itu semakin bersinar ketika keadaan benar-benar berantakan. Dan kalau kita lihat Abraham terima janji besar, tapi lagi-lagi realitanya cuma apa? Satu anak. Ini nggak make sense. Jadi bapak banyak bangsa, tapi anaknya cuma satu. Ishak bukan kegagalan janji. Ishak justru kawal dari penggenapan. Tetapi lebih dari itu, Ishak sendiri bukan tujuan akhir. Ishak ini hanyalah bayangan Injil. Pada akhirnya Abraham diminta Tuhan untuk membawa Ishak di gunung untuk dikorbankan. Tetapi Allah menghentikan pisau Abraham. Berapa ribu tahun kemudian ada bapak lain, ada anak lain, dan kali ini pisau itu tidak dihentikan. Abraham menaikkan pisau dan Allah berkata berhenti. Tetapi di Kalvari Bapa tidak berkata berhenti. Anak itu harus mati untuk kita. Abraham disuruh mengorbankan, tetapi dihentikan. Tetapi Allah Bapa mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus, sang anak domba Allah yang sempurna. Dan di dalam Yesus semua janji diselesaikan. Pisau atas Ishak dihentikan, tetapi murka Allah atas Kristus tidak dihentikan. Ishak ini anak perjanjian. Kristus adalah penggenapan dari perjanjian itu. Ishak diberikan domba pengganti, tetapi Kristus, Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan itu. Ishak satu anak memuat janji yang besar. Kristus satu anak yang membawa penggenapan janji Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saudara, jika Kristus adalah penggenapan seluruh janji Allah, apakah saya masih sering mencari rasa aman di tempat lain? Orang berinjil berhenti menjadikan kelemahan dan realita sebagai pusat kehidupan. Dan hari ini kita mulai belajar memandang kepada Kristus, karena yang terpenting itu bukan tentang besarnya iman kita, tetapi objek iman kita, yaitu Kristus sendiri. Orang yang berinjil tidak kehilangan harapan di tengah dunia yang rusak, karena Allah berjanji suatu hari kelak Dia akan memulihkan semua keadaan ini dengan sempurna, dan kita menikmati langit baru dan bumi baru bersama Allah yang sudah mengasihi kita semua. Amin.